Saya, Yusuf Fitri, sebagai mahasiswa S1 Tangerang Fakultas Psikologi, ingin memaparkan materi tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Kegiatan berbicara selalu diikuti kegiatan menyimak, atau kegiatan menyimak pasti ada di dalam kegiatan berbicara. Dua-duanya fungsional, bagi komunikasi lisan. Dua-duanya tak terpisahkan, ibarat mata uang, sisi muka ditempati kegiatan berbicara, sedang sisi belakang ditempati kegiatan menyimak. Sebagaimana mata uang tidak akan laku bila kedua sisinya tidak terisi, maka komunikasi lisan pun tak akan berjalan bila kedua kegiatan tidak berlangsung saling melengkapi. Pembicara yang baik selalu berusaha agar penyimaknya mudah menangkap isi pembicaraannya. Keterampilan berbicara juga menunjang keterampilan menulis dan membaca. Bukankah berbicara pada hakikatnya sama dengan menulis? Paling tidak dalam segi ekspresi atau produksi informasi. Hasil berbicara bila direkam dan disalin kembali sudah merupakan tulisan, dan ini sudah merupakan wujud keterampilan menulis. Penggunaan bahasa dalam berbicara banyak kesamaannya dengan penggunaan bahasa dalam teks bacaan. Apalagi organisasi pembicaraan kurang lebih sama dengan perorganisasian. Isi bahan bacaan retorika atau keterampilan berbicara merupakan suatu seni berbicara yang dipunyai seseorang. Keterampilan berbicara tersebut dipunyai seseorang dengan alami atau juga dengan memakai latihan secara khusus. Keterampilan berbicara tersebut adalah seni tentang berbicara yang merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, yakni proses dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ide, dengan maksud tujuan melaporkan, meyakinkan, atau menghibur orang lain. Apa yang disebut berbicara? Berbicara merupakan suatu konsep yang mempunyai batasan sendiri. Banyak ahli telah mengemukakan pendapatnya tentang batasan berbicara. Pendapat-pendapat tersebut ditinjau dari berbagai sudut sehingga tidak heran jika di antara pendapat tersebut berbeda. Akan tetapi, ada satu hal yang mendasari dari pendapat tersebut, yaitu berbicara merupakan bentuk komunikasi dan bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat praktis. Dalam bagian ini, akan dibahas mengenai pengertian, tujuan, jenis, peranan berbicara, dan kaitan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang mekanistik. Semakin banyak berlatih, semakin dikuasai dan terampil seseorang dalam berbicara. Tidak ada orang yang langsung terampil berbicara tanpa melalui proses latihan. Menurut Muhammad, keterampilan berbicara didefinisikan sebagai berikut. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dengan menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Berbeda dengan Iskandar Wasif dan Dadang Sumenda, menurutnya keterampilan berbicara merupakan keterampilan mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasan kepada orang lain secara lisan. Tujuan berbicara itu sendiri adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara, berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan pembicara. Berbicara sebagai salah satu bentuk komunikasi dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Dalam hal ini, Maulana mengelompokkan tujuan berbicara ke dalam 4 tujuan, yaitu tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Berbicara formal, yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya berbicara yang digunakan adalah berbicara non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara formal.
Jika berbicara formal dibatasi ruang dan waktu, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Misalnya, seseorang bertemu dengan temannya di pasar swalayan. Pertemuan tersebut boleh jadi tidak direncanakan sebelumnya. Walaupun tidak direncanakan sebelumnya, pertemuan tersebut telah memunculkan kegiatan berbicara. Begitupun waktunya, juga tidak direncanakan sebelumnya. Selain itu, jangka waktu yang digunakan untuk mengadakan pembicaraan tersebut juga tidak ditentukan. Mungkin bisa sebentar, lama, bahkan dapat saja melebihi waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbicara formal. Faktor penilaian keterampilan berbicara. Menurut Arsjad dan Mukti, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan dalam pembicara dalam memperoleh keterampilan berbicara dengan efektif dan baik, yaitu faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Adapun penjelasan dari dua faktor penilaian keterampilan berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Untuk faktor kebahasaan itu sendiri meliputi faktor-faktor 1. Ketepatan ucapan. 2. Penempatan tekanan, nada, kendi, dan durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata atau diksi. 4. Ketepatan sasaran pembicaraan. Untuk faktor non-kebahasaan meliputi 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan pada lawan berbicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Penyaringan suara yang pas. 6. Kelancaran. 7. Relevansi atau penalaran. 8. Penguasaan topik. Untuk bisa mendapatkan manfaat dari keterampilan berbicara, terdapat cara dan tips untuk meningkatkan skill tersebut. Dan inilah adalah tips singkatnya. 1. Kembangkan keahlian berbahasa yang baik. 2. Mengasah keahlian mendengar. 3. Bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang. 4. Memiliki teman belajar bersama. 5. Dalam keadaan emosional, jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat. Dan kesimpulannya adalah 4 esensi berbahasa adalah menyimak atau mendengar, membaca, berbicara, dan menulis, dan semuanya saling berkaitan. Kemahiran dalam setiap esensi diperlukan untuk menjadi komunikator ulung. Dengan mahirnya kita dalam berbicara, maka banyak manfaat yang akan bisa didapat, terutama pada siswa yang masih berkembang. Kesempatan menjadi pribadi yang unggul bisa dimulai dengan kemampuan berbicara, karena menggabungkan kata-kata dengan cara yang baik merupakan cerminan dan pikiran perasaan dan pendapat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.